yang membuat saudara gagal. Karena firman hanya menjadi sebuah bacaan hari-hari yang diingat sekarang, besok dilupai. Firman Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Jadi firman ketika saudara baca, dia bukan sekedar wawasan, bukan sekedar cerita. Jadi firman yang saudara baca, saudara harus lakukan. Jadi ketika ruang privasi saudara diisi dengan barang berharga yaitu firman Tuhan, maka di situ ada iman, ada pengharapan, ada semangat, ada gairah, ada kesetiaan. Membangun dengan mengalami kerja Roh Kudus itu mengubah karakter dan membawa hidup dalam kemenangan. Saudara, kalau mau mengalami terobosan dalam hal apapun, jangan pakai kekuatan sendiri.
Yes Tuhan. yang selalu digenapi. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Satu hal yang kami yakini Tuhan, kami tetap percaya. Sekalipun hari ini kami belum bisa melihat Tuhan, suatu keyakinan bagi diri kami bahwa firman-Mu ya dan amin. Kau membawa sidang jemaat-Mu Tuhan untuk terbang tinggi bagi Raja Wali ya Bapa. Tapi ketika mereka menghadapi sebuah proses kehidupan, mereka tetap kokoh, mereka tetap teguh, dan mereka percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kau memberkati setiap kami. Urapi setiap kami dan hamba-Mu terlebih ya Bapa. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang siap katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Ya, salam kasih Tuhan. Selamat datang yang baru pertama kali hadir. Ya, terima kasih bersama-sama dengan kami bergabung ya untuk bisa beribadah. Ya, dan hari ini juga kita akan pelajaran baptisan. Ya, ada 4 orang. Salah satu dari seberang. Ya, puji Tuhan. Ya, hampir udah banyak kali ya dari seberang kita bisa bawa kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan minggu depan kita akan pelaksanakan baptisan. Ya, saudara yang terkasih, saya rindu saudara tangkap esensinya. Jemaat Tuhan di tempat ini yang kami bangun adalah pondasi. Ketika saudara nanti keluar, saudara bisa memahami, saudara bisa kuat, bisa kokoh, dan saudara bisa mengatasi badai pencobaan yang saudara alami. Maka saya beri tema hari ini, iman menaklukkan dunia. Kelihatannya mengerikan, serem. Ya, menaklukkan dunia. Tetapi saudara harus tahu bahwa ketika saudara menghadapi sebuah proses kehidupan, terkadang realita di dalam kenyataan hidup, ya kadang-kadang turun naik ya, itu realitanya. Tetapi saudara mari kita lihat tahun ini adalah tahun di mana saudara harus mengalami sebuah terobosan, ya, sebuah jawaban. Itulah sebabnya tidak henti-hentinya saya selalu menguatkan dan tidak sedikit firman-Nya bagaikan pedang. Kadang-kadang nusuk, kadang-kadang menggores, ya. Tetapi ada suatu tujuan. Karena dunia, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 di situ dalam Net Bible saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, karena setiap orang yang dibapakkan oleh Allah menaklukkan dunia. Inilah kekuatan penakluk yang telah menaklukkan dunia, itu iman kita. Saudara, selama saudara marah dengan proses, saudara tidak akan pernah bisa menaklukkan dunia. Hari-hari ini firman Tuhan sedang menggenapi. Dunia semakin jahat. Ada banyak kemurtatan. Anak akan banyak terhilang, generasi banyak terhilang. Ya, dan situasi-situasi dunia COVID-19 itu tidak ada apa-apanya. Suatu kelak nanti penyakit akan lebih dahsyat. Peperangan tinggal tunggu tanggal mainnya. Tetapi saudara di tempat ini ditempa untuk tetap kuat. Bagaimana saudara menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan, terutama hawa nafsu dosa, terutama di dalam mengekang keinginan daging. Ketika saudara diintimidasi, ketika saudara mungkin ditunjuk-tunjuk, direndahkan, dihakimi. Kalau saudara marah di situ, maka saudara tidak akan bisa masuk dalam kategori dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam 5 jawatan. Ya, apalagi sebagai seorang gembala tidak mudah.
tempaannya itu kata-kata tajam, panah-panah merah. Tapi ketika saudara masuk dalam ladang itu, bagaimana saudara sebagai seorang penginjil, bagaimana sebagai seorang guru, rasul dan nabi. Saudara, sebabnya hari ini tidak putus-putusnya saya terus memberikan pemahaman buat saudara, supaya kita ini untuk tempat yang Tuhan mau sediakan lebih lagi, tapi saya mau membawa saudara itu pondasinya harus kuat. Lebih baik nggak usah tempat yang besar, kalau saudara tidak berakar kuat. Ya, tapi Tuhan sudah siapkan. Tapi terlebih dahulu, sebelum nanti Tuhan, karena kemarin kita juga pelayanan sampai Tabanan, sampai ujung. Ya, kami hanya beralaskan terpal. Begitu sampai di atas bukit, di paling ketinggian, kami bisa berkomunitas di situ. Begitu sampai hujan, badai, petir, sampai ketakutan. Saya tanya kepada mereka, ada yang pakai platinum enggak? Maksudnya patah tulang dipakai platinum. Karena itu memang rawan. Petir itu sudah kita bisa lihat. Angin itu, waduh, sudah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Jadi ketika saudara siap diutus, saudara jangan marah. Tuhan kenapa begini Tuhan? Pak Pendeta ngajak jauh-jauh, saudara nggak akan marah. Dimanapun saudara pergi, itu sukacita. Karena apa? Karena jiwa. Besok Selasa penjara. Ya, saudara, dimanapun kau ditempatkan, jangan di atas mimbar. Ya, saya lebih nikmat kalau saya melayani. Kemarin saya lebih menikmati kalau saya langsung face to face, berhadapan langsung. Kalau mimbar ini karena diberikan otoritas sebagai seorang gembala. Tapi kalau saya melayani, saya lebih suka turun. Amin ya. Sebab itu saya rindu supaya saudara bisa memahami tentang iman penakluk dunia. Di sini ada tangga, saya gambarkan sebuah tangga. Oke, sebelum masuk di tangga ini saya kasih baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 dulu. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ini suatu firman yang mutlak. Kalau saudara tidak bisa mempercayai Yesus, bagaimana mungkin saudara bisa mengalahkan penyakit? Bagaimana mungkin saudara bisa memulihkan orang lain? Saudara sendiri nggak yakin. Ketika saudara mengalami sebuah proses kehidupan, ya, memang tidak enak proses itu. Saya pun juga mengalami proses seperti Rasul Paulus. Anak saya juga mengalami proses seperti Rasul Paulus. Tidak enak memang. Ya, tapi saya bilang kalau Ayub waktu itu berat Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara lihat diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak. Tapi saya tetap melayani. Ya, yang sakit saja tidak pernah komentar sama Tuhan. Yes Tuhan, apalagi saudara yang sehat. Artinya, kalau saudara diberi beban sama Tuhan, jangan banyak alasan. Amin. Izinkan hari ini saya agak tajam. Karena mengalahkan dunia bukan lemah gemulai. Tapi mengalahkan dunia harus tajam. Siapkan telinga, siapkan hati untuk menerima firman. Ada amin? Ada amin? Oke. Saudara lihat, setiap orang mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mempunyai iman kepada Allah dan mempunyai hak untuk hidup dalam kemenangan. Saudara punya hak untuk menang karena saudara percaya Yesus. Amin ya. Tapi persoalannya, apakah saudara menyiapkan kapasitas dan kemampuan saudara dalam Tuhan? Ketika saudara mau menaik dalam sebuah level yang Tuhan mau. Saudara lihat, ketika ada orang beriman di situ, tentang seorang janda dalam pelayanan Elisa yang sering saya bagikan, ketika dua anaknya ditahan menjadi budak, lalu Elisa bilang begini, apa yang ada padamu? Nara tidak mudah. Minyak sedikit, orang miskin hanya punya 1 buli. Tidak mudah. Ya. Bagaimana mungkin minyak sedikit hanya bisa menuangkan untuk menyelesaikan masalah keuangan?
Hari ini saya tidak bicara tentang teori kemakmuran, tapi saya ingin memahami sebuah pola pikir saudara. Bagaimana mungkin minyak sedikit bisa menuangkan, menyelesaikan masalah keuangannya. Dibutuhkan iman. Jadi Elisa bilang begini, cari buli-buli, perbesar kapasitasnya. Selama saudara tidak bisa memperbesar kapasitas untuk masuk di dalam dimensi hadirat, bagaimana saudara bisa memulihkan untuk mendoakan orang? Dalam hadirat saja 5 menit, caspleng selesai. Di dalam doa, tidak bisa begitu. Ya, saudara harus tambah kapasitas saudara. Semakin besar kepercayaan, ingat sekali lagi saya berkali-kali sampaikan. Semakin besar saudara diberkati, semakin besar persoalan yang saudara hadapi. Ya, jadi mau berkat besar, mau anak-anak dipulihkan, anak-anak sukses, pekerjaan usaha sukses, pelayanan sukses, lalu prosesnya kecil, itu enggak ada rumusnya. Rumusnya ada di dunia. Ya, nabung sedikit demi sedikit menjadi bukit. Di Kristen enggak begitu. Ya, di Kristen enggak begitu. Ya, hemat pangkal kaya, enggak, di Kristen enggak begitu. Di dunia begitu bisa. Ya, di kekristenan tidak ada begitu. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan begini, kalau saudara lihat tangga, setiap proses di pertama menentukan buat saudara. Kalau saudara di tangga pertama saudara nyerah, tidak akan mungkin dikasih ke tangga kedua. Ya. Masuk dalam proses berikutnya di tangga kedua. Saudara lihat, ketika saudara menang di tangga kedua, maka nunggu tangga ketiga. Lalu saudara bilang gini, Tuhan gak mari-mari Tuhan. Gak selesai-selesai persoalan. Loh, saudara mau naik tangga. Saudara mau belajar matematika. Matematika tingkat SD, SMP, sama SMA, sama kuliah, beda. Ya, pemahaman secara teologis juga beda. Ketika saya sekolah itu juga, kalau saya dengar khotbah saya tahun 2000 sekian di YouTube tuh saya malu. Malunya apa? Karena pemahamannya kecil. Jadi harus berbesar kapasitas. Dan ketika kita belajar di situ, kita bisa memahami. Makanya saya mau katakan begini, iman seringkali dibingungkan oleh keadaan. Berapa banyak saudara? Saya percaya, itu perkataan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong saya. Pada saat tantangan itu dikasih. Lalu di situ, saudara mulai dengan kata, ingat 5 pintu yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara perkatakan, apa yang saudara lihat, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara di hati. Seringkali firman saudara dengar. Di dalam Tuhan Yesus saudara sembuh, saudara pulih, saudara diberkati. Belum selesai 1 minggu itu khotbah. Lalu perkataan saudara, saya enggak bisa, saya enggak mampu, ya beginilah nasib. Saudara, iman itu tidak akan bisa menaikkan taraf level berikutnya. Selama di tangga pertama, perkataanmu enggak kau jaga. Ditolong enggak ditolong, Yesus tetap baik. Sehat atau sakit, Yesus tetap baik. Diberkati enggak diberkati, Yesus tetap baik. Amin. Tanggung jawab, amin. Ya, tanggung jawab. Bukan saudara pendeta yang dengar, tetangga dengar, Tuhan dengar, setan juga dengar. Artinya, ketika seringkali kita dibingungkan oleh keadaan, kita harus tetap bangkit, hadapi. Jangan lari. Pendeta tidak bisa kasih solusi. Gereja tidak bisa kasih solusi. Saudara mau cari gereja yang paling the best. Tetap masalah saudara tidak bisa selesaikan. Yang bisa menyelesaikan masalah saudara adalah Yesus. Cuma satu. Ya, amin ya. Supaya saudara tidak mengintimidasi kami, tidak mengintimidasi gereja, dan mengintimidasi pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Kalau saudara percaya Yesus, dimanapun saudara berada, mau kecil gerejanya, mau besar gerejanya, mau gelarnya banyak atau gelarnya sedikit, Tuhan tetap pakai semua manusia, semua hamba Allah. Tuhan pakai, kau dengar firman-Nya. Bukan dengar perkataannya saja, tetapi perkataannya yang mengandung kuasa. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat label seseorang. Saya diajar di sini. Masuk di strata 1.
awal-awalnya sudah mulai angka naik ininya. Tapi setelah masuk strata 2, strata 3, saya menyadari apa arti semua itu. Kalau kita sombong, gelar itu tidak akan berarti kalau tidak ada kerendahan hati. Amin ya. Jadi saya terapkan kepada jemaat di tempat ini, saya mau katakan, selama kita hidup di dunia, kita diperhadapkan berbagai macam tantangan. Tetapi percayalah, Tuhan terus bekerja, memberikan kemenangan bagi kita di tangga berikutnya. Jadi jangan pernah menyerah. Ya, saya cukup banyak belajar, sampai, Tuhan. Kalau saya dengar lagu itu seperti, Tuhan. Karena saya harus hadapi itu semua. Saya harus hadapi. Orang susah. Percaya ya Pak ya, Tuhan pasti berjalan keluar. Orang sakit, percaya ya Pak ya, Tuhan pasti sembuhkan. Ya, saya berdoa supaya mujizat terjadi. Pas kita alami, disitulah tantangannya. Percaya enggak kamu, hambaku, Yesus, Engkau yang tahu hatiku. Untuk ibunya kemarin sakit-sakit sudah, untung dia bawa baju tebal, sampai naik hujan-hujan. Kami harus tinggal mobil di sini, mesti naik mobil itu dengan jalan yang begitu rusak. Aduh, sudah begitu, enggak karu-karuan jalannya. Hanya cari 2 jiwa. Ingat, 1 jiwa berharga. Makanya saya mau bilang, paruh pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan tempat ini, 1 jiwa itu berharga di depan Tuhan. Jangan kau jadi batu sandungan. Amin. Saya pun mencari begitu jauh, karena berharga. Saya katakan kemarin, tentu saya ditelepon lagi kedua kali, Pak tolong datang. Saya bilang, saya tidak mensinodekan orang. Saya tidak mendorong untuk menggebekan orang, menyehudakan orang. Enggak, Bapak tetap di sana. Silakan, yang penting Bapak berdampak. Berapa banyak yang di kota-kota, yang di luar negeri yang kita layani, enggak pernah satu kata pun saya keluar. Ayo ikut saya, ayo masuk ke saya. Enggak, kita mau berpikir besar. Karena ladang sudah menguning, waktu sudah sedikit, butuh pekerja. Kalau kita langsung membawa orang, langsung masuk ke tempat ini, saya bukan orangnya. Amin. Saudara diberikan pemahaman, supaya saya jadi alat buat Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi tantangan dalam dunia pekerjaan, menghadapi tantangan dalam dunia pelayanan, menghadapi tantangan dalam keluarga, satu hal, bangkit cari Dia. Jangan lihat persoalanmu, jangan lihat keuanganmu, jangan lihat intelektualmu, jangan lihat bagaimana keadaan keluargamu yang di belakang. Bagi saya adalah, Dia adalah Tuhan yang sanggup memutihkan sekalipun dosa semerah kermisi. Dia sanggup. Kalau Tuhan sanggup memulihkan, siapa kita yang menilai orang? Tidak boleh satu orang pun menilai orang. Yang terpenting bagaimana keadaan orang itu yang ada di jurang satu domba ini dicari. Lalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab itu saya bilang, bagaimana saudara masuk ke dalam tangga berikutnya? Saudara sendiri nggak menang di situ. Bagaimana membawa orang untuk menang dalam Tuhan? Anjuran saya hari ini, menang dulu diri kita dulu. Jangan suka emosi, jangan suka marah. Lalu kita berkata, enggak boleh marah, enggak boleh kata-kata negatif. Lah kita sendiri bagaimana? Menang dulu ya, amin ya. Komitmen, saya mau menang, saya mau dipakai Tuhan. Saya ingin menaklukkan dunia. Ya, bukan dunia sampai ke ujung-ujung bumi, tetapi ujung bumi itu ada di rumahmu. Ya, jangan berpikir kalau kita melayani di ujung bumi, enggak, ujung bumi itu di rumahmu, menang di situ. Halo? Istri-istri? Apa dia bilang? Tanduk suamimu, betul? Hah? Halo suami-suami? Gampar istrimu, betul ayatnya?
Kasihi dia. Sebab itu saya mau katakan, Bapak Ibu, iman orang yang tidak diunggulkan mungkin lebih autentik. Apa autentik itu? Suatu realita yang nyata. Jadi kalau keadaan yang nyata ini, itu kita butuh kita melihat. Terkadang tidak bonafit imanmu. Persoalan kami besar, imannya ya sekecil biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Pak Pendeta coba pindahkan gunung dengan iman. Saudara jangan ngawur. Tuhan mau kasih ilustrasi buat kita. Sekecil apapun persoalanmu, itu kenyataan realita. Autentiknya seperti itu. Makanya dikatakan begini, daripada iman seorang juara abadi. Karena seorang juara tentu lebih tergoda untuk percaya sepenuhnya pada dirinya sendiri dan kemampuannya. Saya mau katakan, engkau diberkati hari ini? Berapa banyak dikasih datang ke tempat ini dalam keadaan yang biasa-biasa. Dan Tuhan angkat semua. Saya mau sampaikan, itu semua karena Tuhan. Kalau sang juara, dia tergoda. Saya yang latihan, saya dilatih, saya pernah kalah, lalu saya lari. Kalau saya menang itu kan karena usaha saya. Di dalam kekristenan yang bertumbuh imannya. Saudara pulih, saudara sembuh, anak-anak saudara sukses, turut apalagi pekerjaan sukses, panen sukses. Saya mau bilang, itu karena Tuhan. Bukan karena kita. Amin ya. Nah, dari lihat, Roma 12 ayat 3 bilang begini. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada ukuran, rupa-rupanya iman itu ada ukuran. Ya, makanya dalam terjemahan lain bilang begini, bahasa Indonesia sehari-hari. Allah sudah memberi anugerah kepada saya, Rasul Paulus bilang begitu. Itu sebabnya saya menasehati saudara-saudara semuanya. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Antara iman dengan kesombongan beda-beda tipis. Ya. Saya percaya Tuhan memberkati saya dengan berlimpah. Itu iman, ya itu iman. Tapi kadang-kadang saya percaya besok mobil saya 10. Iman apa sombong? Beda-beda tipis. Ya. Tapi saya mau sampaikan begini, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaklah kalian menilai keadaanmu dengan rendah hati. Belajar rendah hati. Amin. Kemarin Komsel kita sudah belajar rendah hati. Apa rendah hati? Yang di Komsel Kedonganan, saya kemarin. Rendah hati itu bagaimana? Saya di Papua, Pak Pendeta nanti kalau selesai khotbah, Bapak Pendeta di depan, oh iya, saya harus salamin sampai 400 orang. Rendah hati itu bukan di kata-kata, aplikasi. Saya mau sampaikan, sapa semua orang, jangan pilih-pilih. Amin. Jangan pilih-pilih teman bergaul. Yesus hendak lihat yang memberikan perumpamaan domba itu acak-acakan, seger, gemuk, tambun, hendak dilihat. Hendak dijelaskan dalam Alkitab, tapi dia mencari. Orang kusta, Yesus jamah. Jadi gereja tempat ini, rendah hati itu, ketika saudara nanti diberkati, nilai keadaanmu. Dulu pernah saya begitu. Kalau saya sekarang diangkat Tuhan, saya tetap melihat ke bawah. Saudara seperti padi. Semakin berisi semakin. Yang kosongnya itu semakin tua semakin. Itu kosong. Ya. Jadi kalau saudara ditolong Tuhan, masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya, kata pengantar ini, sebelum saya masuk lebih dalam, menjelaskan satu persatu.
Mari kita menjelaskan di sini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, 4A-nya. Kata 4A ini artinya yang lahir itu genaho. Kata genaho itu of men who fathered children. Seorang laki-laki menjadi ayah seorang anak. Jadi kata sebab semuanya lahir dari Allah. Jadi bukan sekedar yang nanti kita lakukan baptisan besok 4 itu lahir baru, bukan sekedar itu. Tapi ketika saudara lahir baru harus dibapain Allah sendiri. Selama saudara tidak ada mengalami pembapaan, kadang-kadang lari kiri, lari kanan kayak layangan. Ya, suka-sukanya. Lihat musuh sebenarnya sambar, dulu saya suka main layangan begitu. Benangnya benang cap gajah. Jadi mesti tajam supaya lawan sebelahnya putus. Ya, menunjukkan siapa diri kita, sebelah-sebelah babat habis. Itu layangan. Di dalam kekristenan, kalau saudara lahir baru, itu berbeda. Saudara, ketika saudara dibapakkan, maka karakter Bapak itu ada dalam diri saudara. Ya. Nah, saudara lihat, kata mengalahkan nikau. Kata nikau ini to conquer, menaklukkan. Makanya dalam terjemahan Net Bible bilang begini, karena setiap orang yang dibapakkan oleh Allah menaklukkan dunia, menaklukkan dosa, menaklukkan keinginan daging, menaklukkan emosi, menaklukkan yang sifat menghakimi, sifat gosip. Ditaklukkan di situ. Maka jiwa kebapakan kita itu, jiwa Bapak itu ada dalam diri kita. Kalau saudara sudah betul-betul dibapakkan, karakter saudara berubah. Amin. Coba istri pandang-pandang suaminya, coba lihat. Berubah enggak? Atau anak-anak, pandang papa mamamu. Berubah enggak papa mama ini? Ya. Saudara pandang saya sebagai gembala, berubah enggak? Enggak berani saudara. Enggak apa-apa, kalau saya salah, kasih masukan. Ya, karena saya ingin memberikan masukan buat saudara juga. Jadi tidak boleh satu sisi. Ya, dari lihat. Nah, kata membapakkan itu saya mau menjelaskan dibapakkan Allah. Kata dibapakkan Allah itu membawa seseorang pada tempatnya, pada posisinya. Posisi yang Allah mau. Jadi kadang-kadang kita ini disikut sana, disikut sini, besi menanyamkan besi. Kadang-kadang kita lihat, aduh, orang lain boleh tapi asal jangan dia. Saudara sedang ditaruh di posisi naik dalam sebuah level tangga. Terkadang kita tuh diperhadapkan sama orang yang paling kita benci. Yang paling kita tidak disukai. Justru itu paling banyak kita jumpai. Ya, itu sebabnya posisi Allah. Posisi yang Allah mau. Nah, saudara lihat, Allah mempunyai rencana yang besar dalam diri kita. Ini sering ayat ini. Tolong Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau saudara mengalami persoalan sehari ini, mungkin sakitkah? Saudara mengalami keterpurukan ekonomikah? Saudara mengalami intimidasi? Perhatikan ayat ini. Aku lebih tahu rancanganmu yang ada padaku. Terus? Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Aku merancangkan damai sejahtera. Kenyataannya Tuhan hari ini. Realitanya, autentiknya. Tapi dia bilang apa? Terus? Dan bukan rancangan kecelakaan. Aku tidak pernah merancangkan Tuhan, tetapi hari ini ada yang terhilang. Aku ditipu, aku dibohongi. Ada kerugian, bahkan ada yang bangkrut. Aku nggak pernah itu merancangkan. Terus? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi saudara lihat, proses itu sesungguhnya aku ingin memberikan pengharapan masa depan yang penuh kebahagiaan. Ya, nah dari lihat, Allah sendiri yang membentuk, menuntun, melatih, dan mengubah cara hidup kita. Sampai di mana? Sampai posisi yang tepat.
Makanya kalau tidak ada kerendahan hati, saudara akan dibawa sama Tuhan supaya saudara rendah hati. Ya, kalau saudara merasa diri tingkat keegoisannya lebih tinggi, merasa lebih berharga, ya, saudara akan dibuat sampai saudara tidak dihargai. Supaya saudara memahami di situ. Ya, dan perhatikan bagaimana pembapaan Allah ini. Bagaimana cara Allah itu membimbing, menuntun, membentuk kita mungkin dalam proses yang sekarang kita hadapi. Intinya aku tidak pernah merancangkan itu. Kalaupun itu terjadi diluaskan seperti Ayub, endingnya ayat 42. Jangan lihat ayat pertamanya. Kalau Ayub lihat ayat pertama, 1 hari habis, harta habis, anak-anak habis, penyakit terus terjadi. Tapi endingnya, belum teman-temannya, belum istrinya menjauh, belum teman-temannya 3 orang menjustis. Tapi intinya 42, dengan mataku sendiri aku melihat Engkau Tuhan. Jadi Tuhan ingin membawa saudara punya pengalaman pribadi. Maka saya katakan kepada anak-anak, terutama anak muda, terkadang kau mengalami proses. Karena Tuhan mau dengan matamu sendiri engkau melihat Tuhan. Dan lihat bagaimana caranya. Kita belajar dalam kitab Ulangan. Ini ilustrasi yang paling sering. Ya. Ulangan 32. Pelan-pelan. Ya. Ayat 11. Laksana Raja Wali. Saudara lihat. Ini sebuah simbol yang diberikan laksana Raja Wali. Bagaimana? Terus. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Saudara lihat, sampai di situ dulu. Raja Wali di tempat ketinggian, di gunung, bukit yang bebatuan. Ketika sarang-sarangnya, dan ini terlalu banyak ilustrasi, baik di Google, baik orang-orang khotbah. Tapi hari ini saya ingin melihat sebuah sisi lain. Terkadang sarang-sarang seperti Raja Wali untuk mendidik anaknya mesti disingkirkan. Dengan kakinya dicorong, dijatuhkan. Terkadang kenyamananmu Tuhan izinkan diganggu. Tuhan izinkan terhilang. Terkadang kesehatanmu Tuhan izinkan terhilang dan saudara alami. Terkadang mungkin berkat-berkatmu terhilang. Lalu Raja Wali ini, ilustrasi ini bilang begini. Ketika anak-anaknya itu didorong, dia jatuh dari ketinggian. Lalu induknya ini, dia terbang. Dan ketika sampai di tanah, mau sampai di tanah, induknya menungkik begitu kencangnya dalam ketinggian. Dan dia kepakkan sayapnya. Dan ketika anaknya jatuh di pundaknya, dia mental anaknya naik ke atas. Setiap proses bersama Tuhan, ada loncatan yang tinggi. Jadi jangan pernah marah dengan proses. Karena Tuhan sedang membawa lompatan-lompatan yang tinggi. Saudara sedang diajar terbang. Diajar maksimal. Lalu dikatakan dia begitu terbang, dia kepakkan sayapnya. Untuk apa? Untuk melatih anak-anak. Bapak ingin melatihmu. Maka ketika proses saudara yang hadapi dengan apapun proses hari ini. Dia latih kita. Makanya pelajaran kemarin, harta benda yang berharga dalam kitab Amsal. Ruangan yang paling berharga itu di ruang privasi. Ruang privasi itu enggak bisa tersentuh. Kamar tidurmu enggak bisa tersentuh sama tetanggamu. Harus betul-betul yang memahami, yang mengetahui, yang akrab dengan kita. Orang tua bebas, tetapi orang lain, apalagi orang luar. Maka ruang privasi ini hanya firman yang bisa mengubah. Di hatimu itu hanya firman dan Roh Kudus yang bisa mengubah. Selama engkau tidak mengizinkan hatimu untuk diubah dengan firman dan Roh Kudus, saudara tidak akan bisa belajar terbang tinggi. Hanya teriak-teriak, ya,
Seorang anak Raja Wali teriak-teriak. Begitu diajak terbang tinggi, marah-marah, kenapa saya dijorong, kenapa gitu. Ya makanya kalau orang yang suka marah-marah ya begitu dia. Ya, ada yang marah-marah di sini angkat tangan? Oh, puji Tuhan, tidak ada. Jangan sampai angkat tangan. Ya, dari lihat, belajar di sini. Untuk apa? Untuk saudara benar-benar diajar sama Bapak kita. Lalu ayat ini bilang apa? Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. 13. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Allah membawa engkau. Bukan hanya di dataran rendah, tapi mengalami, melihat bukit-bukit yang tinggi. Tujuan pembapaan lewat proses kehidupan untuk menaikkan taraf imanmu lebih tinggi lagi. Untuk mendewasakan kerohanianmu lebih tinggi. Supaya orang melihat, kenapa orang Kristen itu? Siapa dia? Oh, dia itu pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Prosesnya begitu berat, dia kuat. Saudara akan menjadi kesaksian. Terus? Dan memakan hasil dari ladang. Saudara lihat, tujuan pembapaan ini untuk memakan hasil dalam ladang. Tujuannya apa? Supaya saudara enggak cari hal-hal di luar sana. Jabatan, kedudukan, saudara meninggalkan kepembapaan. Banyak orang tergoda. Matius 24 bilang banyak orang kasihnya memudar. Karena kebutuhan A, B, C, D. Tapi di sini tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Hanya kebutuhan makan dan minum. Hanya kebutuhan ladang. Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi, yang sanggup memberikan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dan lihat, dia akan memberikan, dia merencanakan hal-hal makanan yang terbaik. 2 ekor ikan, 5 ketur roti saja, dia sanggup memberi makan 5.000 orang. Jadi kalau 5.000 orang dia selesaikan, masa saudara enggak diselesaikan? Halo? Pembapaan itu bukan sekedar membawa imanmu naik tinggi, tapi dia menyelesaikan masalah ladang-ladang. Terus. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu. Saudara lihat, menghisap madu dari bukit batu untuk sukacita, untuk damai sejahtera. Kalau saudara hanya dapat proses yang ringan, enggak begini ayatnya. Maka ayatnya bilang untuk menghisap madu ada tanah yang subur. Madu di bukit yang bebatuan, artinya apa? Untuk mencari sukacita, mencari damai sejahtera. Memang ada prosesnya. Tuhan mendidik kita, Tuhan membapain kita untuk mempunyai karakter yang luar biasa. Integritas yang tinggi. Jadi terkadang, saudara mau gampangnya, Tuhan hari ini saya doa Tuhan, besok harus dijawab ya Tuhan. Aduh paksa Tuhan. Untuk madu dikatakan, mesti di mana katanya? Bukit bebatuan. Tidak mudah. Saudara, kalau berkat saudara, makanya semakin saudara mengalami hal-hal di situ, proses yang begitu besar, ingat, setiap besar proses pasti ada berkat yang lebih besar. Ya. Jadi jangan mau cepat-cepat minta berkat, minta tolong Tuhan, saya puasa 30 hari, berapa banyak, ini kita sebentar lagi puasa 30 hari. Tuhan kalau sudah puasa 30 hari Tuhan, hari 31 mobil tersedia, kok enak bener. Tidak bisa begitu caranya, biarlah waktu Tuhan. Jadi ketika saudara melakukan hal-hal puasa, supaya saudara benar-benar menerima hal-hal yang baik. Terus, Dan minyak dari gunung batu yang keras. berapa banyak yang sakit hari ini? Minyak bicara tentang zaitun di tempat bebatuan yang keras. Saudara harus berjuang di situ. Percaya. Kalau Lazarus mati, rusak otot-ototnya, sendi-sendinya, organ-organ tubuhnya, itu mati total, busuk 4 hari. Dengan perkataan Yesus, bangkit. Maka bangkit. Berapa kali dalam kitab Yekesiel 37, tulang-tulang belulang yang kering, yang gak ngerti mana kepala, mana tangan, mana kaki.
itu pun Tuhan bisa satukan. Dan Tuhan beri napas. Yeremia aja, bisakah? Yeskiel dikatakan bisa enggak? Yeskiel bilang begini, hanya Tuhan yang tahu. Karena apa? Karena dia juga lihat bagaimana mungkin tulang-tulang bisa nyatu. Tidak akan mungkin. Tapi di sini dikatakan memang benar. Ketika minyak zaitun di tempat batu yang keras, ada perjuangan. Harus berjuang. Kalau hari ini belum sembuh, tetap percaya besok Tuhan pasti sembuhkan. Hari ini belum sembuh, tetap percaya pasti Tuhan sembuhkan. Hari ini belum dijawab, tetap percaya pasti Tuhan jawab. Berapa kali saya harus check up juga. Tapi saya bilang, saudara lihat saya sehat begini. Kenapa? Karena saya tidak mau melihat apa yang terjadi dalam tubuh ini. Yang saya lihat adalah, Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Berapa banyak yang sudah kita kehilangan. Kita mendirikan gereja juga mesti kehilangan sesuatu. Enggak Tuhan. Saya sudah bilang sama saudara, kita butuh tempat. Mulai dari mana? Dari tepung segenggam yang milik janda Sarpat itu. Mulai dari kami, apa yang menjadi milik kami yang terakhir-terakhir. Tuhan, kenapa? Apa susahnya buat Tuhan untuk memberkati? Dia Bapa yang kaya. Dia Bapa yang luar biasa. Dia tidak mau membuat anak-anaknya ketika dia membapain seperti Raja Wali. Dan dia memberi makan. Dia mau bertanggung jawab. Bapak seperti induk Raja Wali ini, kalau awalnya dikasih dari mulutnya hanya sedikit, maka kamu diajar terbang, hai Raja Wali, anak Raja Wali. Untuk apa? Supaya kamu makan yang banyak. Jadi kalau hari ini kau kehilangan sesuatu untuk Tuhan, apa susahnya Tuhan memberkati? Tidak terlalu sulit. Orang nyanyi pujian, tidak ada yang mustahil bagimu. Apa susahnya buat Tuhan? Semua dia ciptakan. Kalau dia ciptakan bintang-bintang. Dah, Abraham, engkau lihat bintang-bintang? Ya, saya percaya. Yusuf, engkau lihat? Ya, saya lihat Tuhan. Matahari, bulan, dan bintang tunduk. Berkas-berkas yang pada tunduk. Dia pegang itu berjalan. Tapi ada proses, sumur. Dijual, dipenjara. Yusuf enggak lihat itu. Saudara kalau lihat hari ini apa yang ada padamu, imanmu luntur. Jangan lihat itu. Lihat ke depan yang merancangkan yang besar, yang baik. Dia merancangkan kau sehat, merancangkan anak-anakmu itu sukses, anak-anakmu itu setia, anak-anakmu itu berhasil dalam dunia pendidikan. Lihat itu. Jangan lihat anakmu yang nakal, anakmu yang enggak bisa. Enggak usah lihat itunya. Lalu ayat selanjutnya dia bilang apa? Dadi dari lembu sapi dan susu kambing. Dadi itu mentega, dari lembu sapi terus? Dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan dari kambing-kambing jantan. Dengan gandum yang terbaik. Juga darah buah anggur yang berbuah. Anggur yang matang, terus? Kau minum. Saudara lihat, apa yang Tuhan mau latih dalam hidup kita? Semua sisi kehidupan. Dia mau melatih saudara. Bidang apa dia latih? Raja Wali dilatih sesuai dengan talentanya dia. Saudara akan dilatih dalam hal apa? Jadi saya mau katakan, di bidang apapun saudara jalani hari ini, kalau saudara andalkan Tuhan, iman percaya kepada dia, maka dia akan menyelesaikannya. Halo, saudara mau lihat anak-anak saudara sukses? Percaya kepada dia bahwa anak-anakmu sukses, anak-anakmu berhasil. Ya, berapa banyak yang dititip ke sini saya tamatan masih SMP di tempat ini. Lalu saya terus bina, saya terus didik, terus. Berapa banyak yang belum berkeluarga di tempat ini sekarang sudah berkeluarga. Berapa banyak yang usahanya terjun bebas. Hari ini Pak Pendeta, puji Tuhan, berapa banyak kesaksian di sini. Bahkan di kota-kota lain, telepon terus masuk. Kenapa? Kalau Bapak melatih kita, maka saudara harus juga bisa melatih orang lain untuk menguatkan. Jangan pernah tutup mulutmu untuk menjadi kesaksian.
banyak prestasi bagi orang. Inilah seperti Bapak yang melindungi, yang menaungi saudara. Yang saya mau kasih tahu, apapun yang terjadi hari ini. Halo, Yesus tetap baik. Bisa? Amin. 3 hari saya tidak tidur sama ibunya. Terganggu. Tapi saya mengatakan sama ibunya, duduk di meja makan. Mah, Yesus tetap baik. Jadi kalau saudara persoalan apapun yang terjadi, Yesus tetap baik. Amin. Jangan marah sama Tuhan. Kalau tidak ditolong, diberkati, saudara marah, jangan. Dari lihat bagaimana cara hidup kita mampu menaklukkan situasi keadaan dunia. Iman tetap hidup meskipun dalam situasi tidak enak. Jika kita berpikir iman yang menang harus terlihat menang secara lahiriah. Harus terlihat kita itu punya, diberkati, segala sesuatu ada. Anda salah. Ibrani 11 dalam tesis saya bilang begini, iman walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya itu. Segala sesuatu, saya diserang betul, karena saya hidupi. Jadi dosen-dosen penguji itu enggak bisa, karena saya hidupi, saya bercerita tentang kehidupan. Saya bukan bicara tentang teori, tapi saya bicara tentang kehidupan. 5-6 dosen uji. Tapi saya hidupi. Saudara, ketika saudara mau melihat sebuah kebenaran firman ini, maka saya mau sampaikan di dalam sebuah ayat. Ya, masuk di dalam poin berikut. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7? 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Kalau saudara melihat realita, harus ada, harus nyata, itu bukan iman. Makanya saya katakan untuk makan minum gak usah puasa. Kadang-kadang orang Tuhan untuk besok diberkati, saya puasa 20 hari, ngapain? Beli aja, nasi jinggu beli, selesai. Tapi kalau saudara diajar berpuasa itu untuk hal-hal yang menurut saudara itu sudah gak mungkin lagi. Artinya apa yang belum terlihat, saudara berdoa bukan doanya yang salah. Bukan. Terkadang kita ini, cobalah, kalau saudara berpuasa bukan untuk diri sendiri lagi. Saudara berdoa dan berpuasa untuk apa? Untuk kota. Untuk orang-orang yang dipenjara. Untuk orang-orang yang terhilang. Kalau hanya doa puasa untuk makan dan minum, saya pikir sudahlah, kita ini sudah dewasa rohani. Tuhan tanggung jawab. Tapi saya ingin setiap Kamis kita fellowship sampai penuh di sini. Supaya kita berdoa bagi jiwa-jiwa. Berdoa bagi keluarga-keluarga. Jadi kalau makanan minum itu dibawalah. Tidak usah terlalu saudara terlalu bingung di situ. Karena Tuhan pasti tanggung jawab. Nah, saudara lihat. 4B-nya bilang begini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita 4B. Ya. Saudara lihat 4B. Di dalam terjemahan Net Bible, inilah kekuatan penakluk yang telah menaklukkan dunia. Yaitu iman kita. Hal yang penting tentang iman akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Iman terus berlanjut. Pokoknya tetap percaya, tidak boleh digeser keadaan apapun. Harus para orang tua, imanmu itu menentukan anak-anakmu. Jadi kalau saudara lihat bekerja banting tulang terus kerjanya, it's okay, itu lumrah dunia secara sekuler. Tapi saya mau sampaikan, ketika engkau tambah dengan kekuatan yang lebih besar, dengan imanmu percaya, dia pasti selesai S1, dia pasti selesai S2. Dari mana biayanya? Kau percaya, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Amin. Jangan langsung berkata, mama enggak punya biaya, cukup ya sampai SMP aja. Aduh, halo?
Bisakah saudara mempunyai iman seperti itu? Ya, ada yang pengen buah kandungan punya benih ilahi, engkau lihat Hana. Ditekan, dihina, aku percaya. Ya. Apa yang lagi yang saudara merindukan? Pekerjaankah? Apa yang saudara rindukan? Jangan pernah ragu dengan Tuhanmu. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang, pada kenyataannya, kata yang diterjemahkan dalam Alkitab sebagai iman perlu ditunjang dalam kesetiaan. Terkadang, ya. Kalau kita lihat baca dalam Roma 3 ayat 3 dan 4. Roma 3 ayat 3 dan 4a. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapat ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Ya. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Belajar kita setia ya. Amin. Halo Bapak Ibu, mau anak-anak sukses? Ayolah berdoalah. Ya, Tuhan itu juga tidak mau istilahnya pas saat dibutuhkan lalu saudara berdoa. Ya, sedia payung sebelum hujan. Ketika saudara naik motor, ya, saudara perlu bensin, perlu pertalite, isi dulu. Ya, jangan nanti pas dibutuhkan baru isi. Hari-hari ini berapa banyak kali kita itu artinya kosong, mesti ngantri. Kita sering di sini kita mesti isi, kebetulan habis, mesti cari ke sana lagi. Makanya isi dulu sebelum digunakan. Banyak kali orang ketika dia tertekan, baru dia berdoa. Betul ya? Betul? Ketika dia mengalami proses, baru dia bilang, Tuhan tolong. Tuhan itu begini, semeskipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Itu Tuhan kita. Amin. Tidak setia saja Tuhan bilang, aku tetap setia. Apalagi kita setia. Ada haleluya? Bolehkah kami saya undang rame-rame? Ya, Kamis ya, fellowship kita bersama, doa 1 jam di tempat ini. Ya, kesetiaan. Nah, saudara lihat, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4, ayat 5. Iman menerima apa yang telah dilakukan Allah melalui anaknya dan menjadikannya suatu realita dan kenyataan. Jadi, saudara, kalau kita memperhatikan, kita percaya di dalam hati. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Siapa yang percaya? Yang percaya pertama dalam hati. Ada orang tuh begini. Ketika dia firman disampaikan, pendeta ngomong, kita percaya ya, tapi dalam hatinya enggak. Pernah enggak jumpai begitu? Aku sudah berdoa sampai hari ini. Begini sudah 5 tahun, 10 tahun kita belum dapat tempat. Saudara, percaya itu enggak diukur dari kenyataannya. Tapi minimal di dalam hati dulu. Saudara percaya. Baru di dalam mulut kita perkatakan. Kemarin kan ada yang komsel. Saya enggak punya ini, enggak punya itu. Langsung, tutup mulut. Ada ya kemarin komsel. Saya bilang enggak boleh. Namanya orang percaya. Ada tidak ada. Janda Sarpat itu. Dia bilang begini, aku hari ini buat untuk kamu, besok aku mati. Elia puter mindsetnya. Puter mindsetnya. Ketika diputer mindsetnya, 3 tahun 6 bulan, dia melihat mukjizat. Selama pola pikirmu melihat realita kenyataan, kau tidak akan pernah melihat hal besar. Percaya di sorga itu banyak. Ada yang mungkin masalah dengan mata, jantung, ginjal, hati, apapun masalah. Sorga banyak onderdil. Ya. Nah, ini kan diam kan? Karena kita kurang yakin. Saya pun alami, tapi tetap saya percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Karena saya punya pengalaman pertama, secara manusia saya stroke. Tapi di situ saya bisa jalan hari ini. Saya percaya Tuhan.
Saya sembuh Tuhan. 6 bulan selesai. Dan pengalaman berikutnya naik tangga lagi yang lebih berat lagi. Aku tetap percaya Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Mentaati apa yang dikatakan firman Allah dan mempercayai Yesus sepenuhnya. Jadi mempercayai, bukan sekedar percaya, mempercayai. Artinya engkau bawa seperti burung Raja Wali yang betul-betul terjun, tinggal matinya. Tapi dari atas dia angkat anaknya untuk naik tinggi. Seberapapun kita, Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Makanya ada ayat bilang, rambutmu tidak pernah satu biji pun akan jatuh tanpa sepengetahuan dia. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Dia sangat tahu. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Mempercayai Yesus sepenuhnya, ada tindakan mencari. Markus 9 ayat 24 ayat terakhir kita. Markus 9 ayat 21 sampai 24. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Ini orang bisu. Sejak kecil, masa kecilnya. Ya, terus? Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Perhatikan pelan-pelan. Terus? Sebab itu, jika engkau Yesus dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah. Dari lihat, jangan sampai seperti itu. Tuhan, jika engkau dapat. Ini kata-kata, ini orang tidak punya iman ini begini. Tuhan, jika engkau dapat Tuhan. Yesus, jika engkau dapat menyelesaikan persoalanku. Yesus, jika engkau dapat menyelesaikan anak-anakku dalam studinya. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Ingat, perkataanmu itu ubah. Jika engkau dapat Tuhan. Karena dia bukan kalangan murid Yesus, dia belum memahami. Terus ayatnya bilang apa? Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat." Katamu, jika engkau dapat. Yesus tanya lagi, kenapa engkau ngomong begitu? Terus? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya untuk disembuhkan, untuk diberikan buah hati, untuk dipulihkan anak-anaknya, untuk mengalami pemulihan, untuk diangkat, diberkati. Tidak ada yang mustahil. Amin. Di Komsel saya tidak mau dengar kata-kata gitu lagi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolongmu. Jadi kalau saudara di Komsel punya kesaksian, saya percaya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tolong. Ayatnya bilang apa terus? Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Tolong aku Tuhan. Itu ada jeda yang tidak panjang. Saya berharap jangan berhari-hari di Komsel berikutnya, di perjumpaan berikutnya, diulang-ulang. Tapi ayat ini, hai orang tidak percaya, tidak beriman. Langsung dia berkata, Tuhan tolong saya orang yang tidak percaya ini. Itu ada tindakan. Jadi kalau saudara mau dipulihkan, mau diberkati, tindakanmu apa? Berbahagia orang yang tidak percaya ini. Yang bertahun-tahun anaknya bisu roh jahat. Lalu ketika dia bilang, Tuhan tolong. Yesus langsung ngomong, hai roh jahat keluar. Bisu dan tuli keluar. Jadi kalau saudara mau melihat iman menaklukkan dunia. Di dalam dunia intelektualmu. Dalam dunia pelayananmu. Dalam dunia bisnismu. Dalam dunia pekerjaanmu. Satu cara. Cari dia. Baru selesai masalahnya. Cari pendeta, enggak selesai. Kami hanya alatnya. Amin. Amin. Supaya saudara enggak kecewa sama kami. Pendeta sudah puasa 30 hari setiap tahun. Kok persoalan enggak selesai? Nah, saudara ngomong sama bos saya di atas. Haleluya. Kalau sudah memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu
yang kami tinggikan. Karena hanya Engkau yang ada dalam hidup kami Bapa. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada perkara yang lain ya Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Dan kuasa itu sudah ada di dalam hidup kami. Dan kami menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau. Sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan sidang jemaat. Mari Bapa, kami bawa mereka untuk memberkati mereka semua Tuhan. Kuduskan hamba di dalam nama Yesus untuk memberkati Tuhan. Biarlah nama kami mengucap syukur Bapa Sorgawi, akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Ketika Engkau membawa kami ke tempat dengan selamat, mari bawa kami pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami datang akan berbeda ketika kami pulang. Karena kami pulang, kami mendapatkan pemahaman bahwa iman kami kokoh dan kuat. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Yesus yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Diberkatilah kami semua ya Bapa. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Sudah kasih anugerah yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita semua. Wajah Tuhan menyinari kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah kemanapun yang engkau tuju, Dia Bapa yang akan menuntun dan membimbing engkau. Berbahagialah engkau di bumi dan di sorga. Bahwa pada waktu kelak datang kedua kalinya, Yesus menjemput kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.